Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channelnya MTV Media Teknik Vlog. Ini kebetulan ada kerjaan, ada HP Realme 6 minta ganti LCD ini ya. Dan ini LCD nya rupanya pemilik ini beli sendiri di online, kemudian minta kita pasangin. Oke, kita akan coba lihat dan cek dulu kondisi LCD-nya. Oh ya, sebelumnya kita ucapkan semoga kita selalu bahagia, sejahtera dan ceria dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini mereknya Crown OG Original Golden LCD-nya ya. Kita cek tiap sudutnya apakah ada cacat atau tidak. Itu penting biar kalau ada apa-apa kita bisa retur. Dan dari fisik oke ya. Dan seperti ini kondisi handphonenya, bergaris, ngeblur, mungkin habis jatuh kali ya, atau korban KDRT. Oke, kita akan coba ini dulu, lepas bagian backdoornya ini. Dan kebetulan untuk Realme 6 ini bagian backdoornya dilem, jadi kita mesti kasih panas ya, kasih anget lah ya. Bisa dengan blower atau solder uap, bisa juga dengan hair dryer. Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, pertama kita congkel dulu dengan seperti ini ya, alat seng tipis, kemudian kita ganti dengan yang lebih lentur supaya tidak merusak fisik maupun bodi dari backdoor maupun bezelnya. Oke, sepertinya udah nggak segel ya. Dan ini juga lemannya bukan leman pabrik, ini udah leman teknisi ini. Mungkin sebelumnya sudah ada perbaikan, dan saya yakin ini perbaikan LCD mungkin sebelumnya ya. Kita bersihkan serapi mungkin ini biar tidak risih untuk pengerjaan selanjutnya itu. Oke, sekarang kita akan coba copot satu persatu bautnya. Memang akhir-akhir ini di kita banyak ya konsumen itu bawa LCD sendiri, mereka beli di online kemudian minta dipasangin, dan itu lumayan ya, itu bisa jadi ladang usaha ya buat kita yang rajin ngoprek handphone kemudian buka jasa pemasangan LCD. Saya juga kayaknya sering lihat itu di Facebook iklan-iklannya itu jasa pemasangan LCD katanya. Kita copot dulu ini bagian SIM tray-nya. Nah, ini bagian ini ada sidik jari, perlu hati-hati ya, karena bisa dipastikan ada fleksibel ini, jangan langsung tarik. Nah, seperti yang kita lihat ini kan ada fleksibel sidik jari, jangan sampai putus, jangan sampai sobek, bisa tekor kita ya, bukannya buntung malah, bukannya untung malah buntung. Kita lepas baterainya, kita bisa gunakan kontak thinner, bisa dengan ini juga apa, minyak wangi ya bisa. Kita coba, keras juga ini, perlu hati-hati ya. Mantap amat ini ngelem ininya, baterainya. Oke, kita rapikan dulu ini sebentar ya, kita presisikan, kita ratakan biar rapi. Nah, ini juga kita bersihkan dulu aja nih biar nggak mengganjal ya, ini kalau nggak dibersihkan mengganjal ini ntarnya, terlihat jelek. Oke, sepertinya sudah bersih. Nah, kalau seperti ini kan terlihat itu ya, sedap dipandang gitu loh. Oke, sudah rapi. Sekarang kita fokus di LCD. Kita lepas dulu. Oh, istimewa. Ternyata sudah gampang ini. Nggak perlu dipanasin lagi nih ya. Nah, kemudian ini selanjutnya yang mesti kita lakukan, dan ini hal penting. Ini kita bersihkan lem-lem bekasnya ya. Ini faktor penting ya dalam hal pemasangan LCD biar hasilnya rapi. Ya, sebab kalau nggak dibersihkan, bekas lem ini pertama mengganjal ya, yang membuat pemasangan LCD itu jadi tidak rapet. Yang sering banget itu ya jadi cahayanya nembus kan, seperti itu. Dan yang kedua, kalau nggak dibersihkan tentunya ya akan mengurangi kerekatan lem yang baru.
karena ini kalau nggak dibuang nggak rekat ya, kita tumpuk itu dengan lem yang baru. Karena tidak bisa dipungkiri, hampir setiap konsumen ya untuk pemasangan LCD itu selalu yang ditanyakan, Mas kira-kira bisa rapih nggak pemasangannya. Ada juga yang menanyakan, Mas itu cahayanya supaya nggak keluar gimana, kan seperti itu. Nah ini ya salah satunya, ini penyebabnya itu. Terkadang kita males membersihkan lem yang lama, padahal ini ya penyebabnya. Makanya kalau pengen hasilnya rapi ya kita memang harus rajin, harus ini ya, harus telaten. Kita bersihkan sebersih mungkin. Dan jangan lupa juga ini kita cek ya tulangnya lurus atau enggak. Itu juga sangat penting karena namanya LCD kan barang tipis. Dan sebelum kita lem juga kita tes dulu LCD baru itu. Jadi perlu diingat, dites dulu baru dipasang, bukan dipasang dulu baru dites ya. Jadi kalau misalkan ada cacat, ada error, kita bisa retur. Nah kalau memang ada segel jangan sampai rusak segelnya. Oke, untuk handphonenya sedang loading, kita tunggu sebentar. Oh, rupanya ada pinnya ini ya. Dan mungkin jalan sendiri kali ya sebelumnya. Jadi ini ponsel terkunci, coba lagi dalam beberapa detik. Kita lihat dulu untuk pinnya, kita coba masukkan dulu ini. Jadi perlu diingat ya, kita tes dulu baik dari tampilan maupun sentuhannya. Kita robah dulu tampilannya ke tampilan terang. Ini kan tampilan gelap. Kita robah dulu ini ya. Nah dari tampilan normal ya, tidak ada masalah, tidak ada cacat. Sekarang kita akan tes bagian layar sentuhnya dengan menekan salah satu aplikasi, kemudian kita gesek-gesekkan ke seluruh sudut. Nah oke ya. Nah, baru kita lakukan pemasangan. Itu pun kita jangan langsung pasang ya, kita rapikan dulu, kita buangin yang tidak diperlukan. Ini seperti plastik-plastik, segel atau penutup seperti ini, kita copotin semua, terutama ini bagian kamera ya, jangan sampai lupa. Nah ini fleksibel juga penting ini, jadi kita presisikan dulu ini ya. Kita pastikan fleksibel bagian bawah ini tidak tergencet di saat kita pasang, karena kalau tergencet otomatis beresiko ya, bisa blur, bisa gelap, bisa blank, bisa juga layar sentuhnya error. Jadi di saat kita lipat, pastikan itu posisinya presisi ya. Jadi di saat kita pasang posisinya juga tidak tergencet. Nah seperti ini aman. Kita kasih lekukan dulu biar pemasangan baterainya tidak terhalang, baru kita lakukan pengeleman. Dan lemnya juga kita sesuaikan dengan warna tulang biar terlihat asri, katanya terlihat indah. Kalau tulangnya hitam ya tentu pakai yang hitam, dan juga jangan terlalu bertumpuk ya, kan kayaknya kurang gimana ya, kurang rapi ya kalau bertumpuk kemudian mengganjal, akhirnya kan jadi kurang rapat juga, kelihatan lem-lemnya itu. Sekarang kita akan pasang LCD-nya, kita presisikan dan pastikan merata ya. Kita pasang juga ini soket LCD-nya, kita pasang baterainya, kemudian kita pasang bagian bezelnya. Ini handphone sekarang desainnya ribet ya. Kita mesti hati-hati. Oke, kita pasang dulu. Kita pastikan posisinya merapat. Nah sebelum melanjut ke ini perapian yang lain, itu kita kasih baut dulu beberapa biji pada bagian yang sekiranya tertutup oleh solasi yang buat mengikat ya. Karena ini kan posisinya lem ini kan belum kering ya, otomatis kalau kita tidak cepat ini kan bisa mengangkat ini. Jadi kita tahan dulu, kita ikat dulu
jangan menunggu rapi. Kalau kita rapikan dulu semua ya takutnya mengangkat lebih duluan ya lemnya itu, makanya kita ikat. Ya bisa dengan karet juga bisa, cuman kebetulan kalau saya hobinya menggunakan ini namanya anti panas. Bahkan saya sih bisa dibilang nggak pernah ya pakai karet itu. Jadi kita ikat dulu supaya benar-benar rapet ya, posisinya merekat dan rapet. Oke. Nah, kemudian juga ini kita bersihkan dulu ini ya. Oh ya, kita nyalakan dulu aja ya. Oke, masih tetap nyala. Sambil menunggu loading kita bersihkan lemnya ini. Ini lem yang brebelan, kalau bahasa kita namanya lem yang brebelan. Nggak tahu kalau logat yang lain. Cuman kalau saya sih apa namanya lem yang brebelan. Ini kita bersihkan sebersih mungkin. Jadi tidak terlihat lemnya itu. Ya sekalipun tidak serapi barang baru, tapi setidaknya kan nggak bikin risih ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kan kalau misalkan bersih seperti ini kan terlihat asri ya, terlihat indah. Oke, nah kita baru lanjutkan pemasangan baut yang masih tersisa. Jadi kan ini dalam kondisi seperti ini kan kita tidak perlu menahan LCD dengan tangan ya. Nantinya tidak khawatir LCD-nya itu mengangkat karena posisi lemnya kan belum kering atau masih basah, karena perlu waktu ya 1 jam sampai 2 jam proses pengeringannya itu. Makanya ini adalah cara yang praktis, simple dan efektif juga efisien. Mana ini bautnya yang lain? Kok tekor? Gimana ini bautnya kok bisa tekor ini? Oke, sudah terpasang semua. Nah, kita coba tes lagi dan hasilnya wow, istimewa ya, masih normal. Kita akan lem bagian backdoornya, tapi caranya itu kita nggak langsung buka ya. Untuk solasinya kita iris aja sebatas ini, sebatas bagian backdoor, biar sisanya itu masih tetap menahan LCD karena kan lemnya belum kering. Jadi seperti yang kita lihat caranya seperti ini. Nah, jadi untuk sisanya kan masih bisa menahan LCD yang belum kering ya, belum merekat. Sekarang kita tinggal lem bagian backdoornya. Ya, kita bersihkan yang sekiranya masih ada lem yang mengganjal seperti itu. Saya biasanya kalau misalkan bagian belakang ini pakai lem yang ini ya, yang putih bening. Sekalipun backdoornya warna apa ke, warna hitam ke, merah, tapi ya tetap menggunakan yang warna putih. Sebab yang kita perhatikan lem LCD warna putih itu kuat rekat tapi dia lentur ya. Jadi di saat kita bongkar itu gampang, tidak mengeras ya, tidak membatu. Oke, kita pasang lagi atau kita ikat lagi seperti ini. Ya ini repotnya handphone sekarang, jadi kalau ganti LCD depan belakang dilem semua. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi referensi buat kita teknisi-teknisi pemula, bagaimana cara memasang LCD yang cepat, praktis, simple dan hasilnya tidak mengecewakan dan wow, istimewa. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan tentu saja istimewa. Pancen bedas, pancen nyata. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.